Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rajabiyah, NRP 3322620 dari Program Studi Sains Data Terapan PENS, akan mempresentasikan proyek tengah semester saya yang berjudul Discover the Best Model for Predicting World Happiness Score Using Best Subset Regression Analysis. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas proyek tengah semester mata kuliah pemodelan statistik dan probabilitas yang diampu oleh Bapak Roni Susetyoko, SI MSI. Proyek yang akan saya presentasikan ini membahas tentang bagaimana cara untuk menemukan model terbaik dengan menggunakan metode Best Subset Regression Analysis. Sebelum masuk kepada pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Best Subset Regression. Best Subset Regression adalah salah satu teknik pemodelan regresi yang digunakan untuk memilih subset variabel prediktor terbaik dan yang paling signifikan untuk digunakan dalam membangun model regresi. Tujuannya adalah untuk mencari model regresi terbaik yang dapat memprediksi variabel target dengan akurasi yang tinggi. Dalam Best Subset Regression, seluruh kombinasi variabel prediktor yang mungkin dieksplorasi dan model regresi yang terbaik dipilih berdasarkan kriteria evaluasi kinerja model seperti R-square, Adjusted R-square, AIC, BIC, atau MSE. Metode ini dapat membantu mencegah overfitting dan memungkinkan penggunaan subset variabel yang paling signifikan dalam membangun model regresi. Sumber data. Dataset yang saya gunakan adalah dataset World Happiness Report tahun 2019 yang berasal dari kaggle.com/datasets/unsdsn/world-happiness. Untuk variabelnya sendiri terdapat 9 variabel, yaitu overall rank, country region, happiness score, GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choice, generosity, dan juga perceptions of corruption. Nah, sekarang kita masuk pada RStudio. Hal pertama yang saya lakukan adalah memuat dataset ke dalam R, dan setelah itu menyeleksi variabel yang dibutuhkan. Setelah dimuat, ternyata terdapat beberapa variabel yang tidak dibutuhkan dalam analisis regresi. Nah, variabel tersebut adalah overall rank dan region country, di mana overall rank hanyalah peringkat negara berdasarkan happiness score, sedangkan region country hanya berisi nama negara yang bukan data kuantitatif. Oleh karena itu, saya membuang dua variabel tersebut untuk melakukan analisis regresi. Kita mulai dengan mengeksplorasi full model atau model yang terdiri dari seluruh variabel dalam dataset ini. Hasil yang didapatkan sudah cukup menarik dengan R-square yang cukup tinggi. Berdasarkan nilai estimate, diketahui bahwa ketika masyarakat suatu negara memiliki kebebasan yang tinggi dalam membuat pilihan hidup, maka semakin tinggi juga skor kebahagiaan pada negara tersebut. Relasi ini memiliki bobot regresi yang paling kuat dengan koefisien regresi sebesar 1,4548. Sebagai tambahan, semakin banyak masyarakat mendapatkan bantuan sosial, maka akan meningkatkan skor kebahagiaan negara. Dari full model ini, didapatkan dua variabel prediktor yang tidak signifikan, yaitu generosity dan dengan p-value sebesar 0,32 dan perception of corruptions dengan p-value sebesar 0,07. Didapatkan pula nilai rata-rata dari happiness score sebesar 1,79. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi awal untuk memilih model yang paling optimal. Diperlihatkan sebuah output yang menampilkan prediksi awal jumlah prediktor dalam model terbaik berdasarkan metode statistik yang berbeda.
Untuk kasus berdasarkan adjusted R kuadrat dan CP atau MeloCP, diprediksi bahwa model terbaik akan terdiri dari 5 variabel prediktor. Sedangkan jika berdasarkan PIC, diprediksi bahwa model terbaik akan terdiri dari 4 variabel prediktor. Karena prediksi awal ini hanya menampilkan jumlah prediktor, jadi kita belum mengetahui variabel apa saja yang akan digunakan pada model terbaik. Oleh karena itu, kita perlu memastikan mana saja variabel prediktor yang signifikan dan yang tidak signifikan. Sekarang kita beralih ke model subset. Kita akan membuat subset dengan fungsi rect subset dari library libs dan menyimpannya ke dalam variabel subfit. Kemudian kita akan menyimpan ringkasan atau summary dari subfit ini ke dalam variabel base summary. Variabel base summary ini nantinya kita buat dan akan digunakan untuk menentukan model terbaik. Selanjutnya kita akan membuat 2 buah chart untuk setiap kriteria, yaitu MeloCP dan PIC. Untuk plot di sebelah kiri akan menjelaskan berapa banyak fitur yang dimasukkan ke dalam model. Sedangkan plot di sebelah kanan akan menyebutkan variabel apa saja yang dimasukkan ke dalam model. Terdapat sebuah catatan penting untuk kedua metode ini, bahwa skor yang lebih kecil akan menghasilkan model yang lebih baik. Selanjutnya kita mulai dari kriteria MeloCP. Plot di sebelah kiri menunjukkan bahwa terdapat 5 fitur model yang signifikan, tetapi chart atau bagan ini tidak menunjukkan apa saja 5 variabel atau fitur tersebut. Bahkan di sebelah kanan dibaca dengan urutan terbalik, di mana nilai yang tinggi berada di bawah, sedangkan nilai yang rendah berada di atas. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan variabel yang tidak signifikan dalam model ini hanyalah generosity. Berikutnya berdasarkan kriteria BIC. Hasilnya mengindikasikan terdapat 4 fitur model yang signifikan. Kali ini, fitur yang tidak signifikan bertambah menjadi 2, yaitu generosity dan perception of corruptions. Karena pada full model juga menyatakan kedua variabel tersebut tidak signifikan, maka kita akan menggunakan model berdasarkan PIC yang terdiri dari GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, dan freedom to make life choice. Berikut adalah hasil dari model yang diukur berdasarkan kriteria BIC. Hasil yang diperoleh menunjukkan kualitas yang baik, di mana pendapatan GDP per kapita memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks kebahagiaan suatu negara. Jika bantuan sosial diberikan secara merata, maka masyarakat dapat hidup lebih bahagia. Selain itu, semakin tinggi harapan hidup masyarakat, maka semakin tinggi kemungkinan mereka merasa bahagia. Terakhir, semakin tinggi kebebasan masyarakat dalam memilih jalan hidup mereka, maka akan semakin tinggi pula skor kebahagiaan yang diperoleh. Karena model terbaik sudah didapatkan, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Namun, sebelum mengambil kesimpulan, kita perlu mengecek apakah terjadi multikolinearitas dan homoskedastisitas pada model tersebut. Nah, jika dilihat dari nilai VIF masing-masing variabel prediktor, tidak ada isu terjadinya multikolinearitas karena nilai VIF tidak lebih dari 5 atau 10. Pada plot selanjutnya, terdapat normal Gini plot dan residuals vs leverage plot yang bisa digunakan untuk menemukan outlier. Untuk plot residual vs fitted dan scale location tidak menunjukkan pola tertentu, di mana bisa dikatakan model tersebut mungkin memenuhi asumsi homoskedastisitas.
Untuk memastikan hal ini, kita bisa melakukan uji homosketastisitas dengan Goldfeld-Quandt test atau GQ test. Setelah dilakukan uji GQ test, didapatkan p-value sebesar 0,2112 yang menandakan bahwa asumsi homosketastisitas telah terpenuhi. Kesimpulan, dari best subset regression ini didapatkan dua variabel prediktor yang tidak signifikan, yaitu generosity dan perception of corruptions. Sementara GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, dan juga freedom to make life choices memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model dan menjadi fondasi untuk membangun model yang terbaik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga proyek yang saya presentasikan dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.